Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan saya Kak Anggi di sekolah minggu. Kita akan menyambut pagi hari ini, tapi kakak nggak sendirian. Kakak ditemani oleh seorang yang pasti kamu sudah kenal. Yuk, saya akan panggil dia. 1, 2. Ya, selamat pagi adik. Pagi Kak. Pagi dengan Kak David. Ya, aku seneng banget bisa bertemu lagi bersama adik-adik sekalian. Jelas hari ini giliran kita Kak yang memandu adik-adik di rumah untuk memuji nama Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Sekali lagi sebut namanya masing-masing. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara Kak Anggi setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, sebelum kita beraktivitas lebih jauh lagi, kita berdoa dulu Kak. Betul itu. Saya undang untuk adik-adik tetap bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu pada hari Minggu ini. Dengan sikap berdoa. Pada hari Minggu ini kami datang Tuhanku. Tuhan sudah berikan berkat pada minggu yang lalu. Kami puji, kami puji kecintaan Tuhanku. Sekarang ini kami datang berbakti pada Tuhan dengan sangat rendah.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas segala yang masih boleh Engkau berikan pada hidup kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena masih boleh bersekolah minggu pada minggu hari ini. Dan kiranya Tuhan menolong kami daripada awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Tadi sudah berdiri kan? Oh ya betul itu. Berdiri, sekarang duduk. Duduk. Istirahat dulu sebentar sebelum kita nyanyi lagi Kak ya. Oke, Oke, kita mau nyanyi lagu apa? kita akan menyanyi Yang semangat. Apa yang ini Kak? Kita mengangkat tangan lagi. Kita Ya? angkat tangan lagi. Kalau kita mengangkat tangan memuji Tuhan, lebih baik kita undang lagi berdiri ya. Betul. Oh ya, tadi sudah istirahat sebentar. Ayo kita berdiri lagi. Kita angkat tangan kita memuji nama Tuhan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Tadi kita udah Kak memuji nama Tuhan. Sekarang kita tinggal apa ya Kak? Yang menang Kak? Yang jelas, kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Betul itu. Iya. Mari kita membawakan lagu Kami Bawa Korban Pujian. Oke, persiapkan uang persembahannya, dan bila ada yang mau menabung, uangnya dirapikan, dicatat, lalu diberitahu ke kakak pengasuhnya ya. Oke, yuk kita angkat pujian. Tadi lagu apa Kak? Kami bawa korban pujian Kak. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan
persembahkan bagimu juga korban kegirangan. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu juga korban kegirangan itu juga bagimu. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau masih boleh memberikan persembahan kami yang sedikit ini Tuhan. Kiranya Engkau terima Tuhan persembahan kami yang sedikit ini, dan supaya dari persembahan kami yang sedikit ini bisa mengharumkan nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita yang tentunya akan kita berikan dan kita akan suguhkan pada adik-adik. Wow, apa itu Kak? Apa itu ya? Yang jelas, cerita ini berdasarkan Tuhan yang memberikan satu perintah pada satu tokoh ini untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Persiapkan jalan yang lurus bagi dia. Siapakah dia? Kita harus saksikan nanti. Sebelumnya kita angkat pujian terlebih dahulu ya. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, Allah kau tunggu. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baik, sebelumnya kakak ajak untuk adik-adik semuanya berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini saatnya kami akan melihat dan menyaksikan firman Tuhan melalui tayangan yang akan kami saksikan bersama-sama. Biar Tuhan yang memimpin kami agar kami dapat tahu siapakah Dia ya Bapak. Terima kasih. Haleluya. Amin. Sebelumnya kita akan membuka Alkitab terlebih dahulu. Ambil Alkitabnya adik-adik. Alkitab yang terambil di Injil Markus Ayat 1 sampai 3. Baik, kita akan membaca saling bergantian ya. Karena di sini cuma ada kakak dan Kak David. Jadi, kakak ayat 1, Kak David ayat 2 ya. Oke Kak. Ayat 3 kita baca bersama-sama. Oke Kak. Perikop di bawah Injil Markus ialah Yohanes Pembaptis. Beginilah isi firman Tuhan. Inilah permulaan Injil,
tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Baik, kita akan saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, bagaimana ceritanya? Seru banget kan pasti? Tentang siapa? Yohanes Pembaptis. Kok dikasih tahu ke David? Benar, tentang Yohanes Pembaptis. Dia dipersiapkan Tuhan untuk kehadiran Tuhan. Luruskanlah jalan baginya, persiapkanlah jalan yang lurus untuk Tuhan. Artinya apa adik-adik? Setiap saat, setiap hari kita harus jaga-jaga. Jaga-jaganya bagaimana sih Kak?
Gimana ya, Kak? Kita harus rajin berdoa. Oh. Kita harus juga baca kitab suci. Dan kita juga harus rajin sekolah minggu. Itu Seperti dia. pagi hari ini. Yang jelas, kakak minta adik-adik rajin. Rajin sekolah minggu ya. Kalau kesiangan, langsung bangun. Terus, minta untuk dipersiapkan sekolah minggu sama mama papanya. Oke? Terima kasih untuk adik-adik semuanya. Sebelum kita tutup, Kak, kakak memberikan tugas kepada kamu semuanya. Ayat hafalan. Ayat hafalan Markus 1 ayatnya yang ketiga. Dibaca, dihafalkan, lalu diberitahu kepada Kakak masuk. kakak pengasuh. Terima kasih. Kita angkat pujian sebelum kita berdoa penutup. Lipatlah tangan, Tutup, Pak. tutup mata. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memimpin kami di dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga sampai saat ini, Engkau telah pimpin kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan Tuhan. Saat ini kami akan sudahi pertemuan kami di hari ini ya Tuhan. Dan kami akan kembali bertemu dengan adik-adik di waktu yang akan datang. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Oke adik-adik, pesan kakak buat kamu. Setelah menghafalkan ayat hafalan, direkam atau di video, kirim ke kakak pengasuh. Itu sebagai tugas. Dan kita, kakak pengasuh, akan melihat siapa yang rajin. Itu Kak ya? Betul. Tuh. Oke, kita akan bertemu lagi minggu depan. Tetap sehat dan semangat. Salam. Sampai hari Minggu. Sampai jumpa.